Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Kali ini saya bakal melanjutkan story dari Mas For Dead untuk episode 3. Karena sudah cukup lama saya tidak buat lanjutannya, biarkan saya recap sedikit biar kalian tidak lupa tentang cerita sebelumnya. Sebelumnya, kelompok kita dan Ninya berhasil menyelamatkan warga yang tersisa di desa Karne. Lalu kita kedatangan pasukan dari Sunlight Scripture yang ternyata diutus untuk menolong orang-orang dari desa Karne dan mengantar mereka ke kota terdekat. Selain itu, ada beberapa warga termasuk Henry yang kabur ke dalam hutan demi menjadi umpan dari para monster yang menyerang desa. Sekarang cerita berlanjut ketika kelompok kita dan Ninya masuk ke dalam hutan untuk mencari Henry dan warga lainnya yang menjadi umpan. Pencarian pun dimulai, karena di dalam kelompok kita ada orang dengan job ranger sehingga mempermudah untuk melacak arah kepergian dari para warga desa Karne melalui jejak kaki yang tertinggal di hutan. Dalam pencarian, kelompok kita diserang dengan beberapa kelompok hobgoblin yang bisa berbicara. Setelah hampir dibunuh, hobgoblin tersebut meminta ampun dan bersedia membantu kita mencari warga desa Karne. Goblin tersebut berkata kalau ada sekelompok manusia yang pergi ke arah timur laut. Mempercayai perkataan goblin itu, kita kemudian menuju ke arah yang dimaksud. Hasilnya, kita menemukan satu orang warga yang sedang ditangkap oleh goblin. Setelah menyelamatkan orang itu, Nemo kemudian bertanya tentang nasib kakaknya. Dan orang itu berkata kalau Henry mengorbankan dirinya dan rela menjadi umpan untuk monster yang mengejar mereka agar warga yang lain dapat bersembunyi. Sedangkan warga yang lain telah terbunuh oleh goblin yang menangkapnya. Dan di sini kita diberitahu kalau ternyata Henry sudah menjadi kepala desa sejak awal cerita. Berbeda dengan cerita original yang mana Henry baru menjadi kepala desa ketika memasuki season 3. Dengan asumsi kalau Henry benar-benar telah mati, kelompok kita memutuskan untuk segera mencari mayat Henry sebelum hari menjadi gelap. Malam pun mulai tiba, kelompok kita tidak berhasil menemukan mayat Henry dan memutuskan untuk kembali ke desa Karne dengan hanya berhasil menyelamatkan satu warga saja. Karena hanya berhasil menyelamatkan satu warga saja, seluruh kelompok Ninya merasa kesal karena hasil yang buruk ini. Tapi, leader dari Sunlight Scripture malah menyemangati kelompok Ninya dan berkata, satu nyawa lebih baik daripada tidak ada yang berhasil diselamatkan sama sekali. Dari sini sudah bisa dipastikan kalau Ian dan Sunlight Scripture benar-benar orang baik. Karena tujuan kita untuk menyelamatkan orang sudah tercapai, akhirnya kelompok Ninya memutuskan untuk ikut mengawal warga desa Karne bersamaan dengan Sunlight Scripture. Lalu kemudian kita, yaitu Nabe dan Slimeko, segera ditanya apakah akan ikut mengawal atau memilih tinggal di desa Karne. Merasa keputusan ini sudah di luar dari misi, karakter kita memutuskan untuk menghubungi Ainz melalui message. Ainz kemudian menyarankan untuk tetap tinggal di desa dan melanjutkan investigasi kita. Ainz pun berkata kalau hasil dari investigasi kita akan sangat membantu Nazarik membangun pertahanannya. Dan Ainz juga berjanji akan mengirimkan bala bantuan jika persiapan yang dibutuhkan telah tercapai. Ainz juga menyarankan kita untuk menangkap beberapa makhluk hidup untuk dijadikan eksperimen. Di tengah perbincangan, terdengar suara dari Demiurge. Ini memastikan kepada kita kalau NPC berikutnya yang Ainz hidupkan setelah Albedo adalah Demiurge. Ternyata, selagi kita diberi tugas untuk melakukan investigasi keadaan di luar, Ainz menghidupkan Demiurge untuk melakukan beberapa eksperimen. Eksperimen yang Demiurge lakukan adalah eksperimen terhadap kristal di ruang tahta Nazarik yang mampu memanggil monster. Dari eksperimen ini, kita diberitahu kalau kristal tersebut mampu memanggil berbagai macam ras makhluk hidup, namun Demiurge masih belum yakin apakah makhluk yang dipanggil itu permanen atau tidak. Nah, di sini yang menarik, kalau mengingat sifat Demiurge yang suka bereksperimen dan sangat penasaran, berhubung sekarang dia diberi kristal yang mampu memanggil makhluk hidup dengan gratis, bisa saja ini menjadi awal munculnya Demiurge Happy Farm di cerita Mas For Dead. Setelah Demiurge pergi dan message kita sudah ditutup, Ainz kemudian mulai berpikir. Dan ini adalah pemikiran yang sama persis dengan cerita original Overlord ketika pertama kali Ainz berada di dalam New World. Yaitu Ainz penasaran apakah seluruh NPC Nazarik benar-benar loyal kepada dirinya dan apakah hanya dia satu-satunya player yang terkirim ke dunia ini. Di sini juga Ainz menyinggung nama Rubedo. Ainz berkata siapakah orang yang mengirim dirinya ke dunia ini dan siapa yang membunuh semua penghuni Nazarik. Ini berarti mereka mampu membunuh Rubedo di lantai 8. Kalau memang benar seperti ini, Ainz terpaksa harus menggunakan world class item. Ini menandakan kalau Rubedo pun lemah melawan mereka, dan jika benar, kemungkinan Ainz untuk menang sangatlah kecil. Ainz pun bertanya-tanya apa sebenarnya yang sedang terjadi. Lalu sekarang point of view kembali ke karakter kita. Berdasarkan hasil dari percakapan kita dengan Ainz, akhirnya kita memutuskan untuk tetap berada di desa Karne. Di sini, kelompok Ninya memutuskan untuk pergi mengawal warga desa menuju ke Erantel bersamaan dengan Sunlight Scripture.
Dan sepertinya semenjak kematian Henry, sekarang Nemo menjadi sangat dekat dengan Ninya. Ini berarti dalam cerita Mas Fordet, posisi Henry akan digantikan dengan Ninya. Berhubung dalam cerita ini, Henry telah mati dan kelompok Ninya masih hidup. Setelah mereka pergi, kelompok kita memutuskan untuk membersihkan seluruh monster yang ada di sekitar desa. Lalu Nabe pun memuji kita karena telah berhasil membuat kemajuan dengan membangun koneksi dengan orang-orang. Ingat, kalau dalam Overlord, informasi adalah kekuatan. Dengan keberhasilan membangun koneksi ini, tentu akan mempermudah untuk mencari informasi. Sebagai orang yang tinggal di desa, karakter kita berniat untuk membakar sebagian gedung yang ada di dalam desa Karne. Bagi kalian yang lupa, posisi desa Karne tepat berada di pinggir hutan besar Top. Jadi dengan menciptakan api yang besar, tentu akan sangat berguna untuk mengusir monster yang ingin keluar dari dalam hutan. Dan dengan api ini, diharapkan kelompok Ninya yang sedang menuju ke Erantel bersama para warga desa dapat terhindar dari kejaran monster yang ingin memburu mereka. Beberapa saat kemudian, ternyata Ian dan beberapa anggota Sunlight Scripture pergi kembali ke desa Karne dan berniat untuk menemani kita menahan kedatangan monster dari dalam hutan. Dalam percakapan ini, Ian sempat menyinggung tentang King of the Forest, yaitu Hamsuke. Alasan kenapa banyak monster yang lepas kendali hingga menyerang desa, karena sepertinya keberadaan King of the Forest telah menghilang atau melemah. Di sini saya agak nggak yakin sih apakah King of the Forest diceritakan melemah atau telah mati. Nah, di sini kita diberitahu kalau ternyata monster raksasa setinggi pohon yang saya katakan di video sebelumnya, kalau dia menghilang secara tiba-tiba, ternyata dia bukan menghilang, tapi dia hanya berhenti bergerak dan seperti sedang tertidur. Tujuan lain dari karakter kita menciptakan api besar ini adalah untuk membangunkan monster raksasa itu dan menarik perhatiannya. Lalu kelompok kita akan membunuh dia. Di sini saya agak bingung sih, kenapa harus repot-repot memancing monster itu untuk dibunuh. Tapi mungkin ada penjelasan yang saya lewatkan, so kita lanjut aja dulu. Di sini kita diberitahu kalau ternyata Sunlight Scripture punya dua misi, yaitu selamatkan seluruh warga desa Karne yang tersisa dan habisi semua monster yang terkontaminasi. Akhirnya, monster yang ditunggu itu pun terbangun dan segera berteriak untuk memanggil monster lain bersamanya. Segera, gerombolan monster itu menuju ke arah kita, tapi monster besar itu malah pergi menjauh. Selagi kita disibukkan dengan banyaknya monster yang menyerang kita, monster raksasa itu telah pergi sangat jauh dari posisi awalnya. Nah, akhirnya kita menyadari kalau sepertinya monster raksasa itu memiliki kecerdasan. Dan dari arah kepergiannya, sepertinya monster itu mengejar kelompok Ninya yang sedang mengungsi. Karena tidak ingin monster itu menyerang kelompok Ninya yang sedang mengungsi, akhirnya kita memutuskan untuk mengejar monster itu. Karakter kita pun segera bertemu Ian untuk meminta bantuan mereka. Tapi Ian menolak membantu kita dengan berkata kalau saat ini dia tidak bisa mundur dari garis depan karena akan membuat lebih banyak monster dapat kabur ke arah Erantel. Ian juga menyarankan agar kita tidak mengejar monster itu, karena sepanjang jalan menuju Erantel adalah tanah lapang. Jika saja ada monster, maka posisi kita akan sangat mudah ditemukan oleh monster. Dengan kata lain, resikonya terlalu besar. Tapi, karena sepertinya karakter kita terlalu baik, akhirnya kita tetap memilih untuk mengejar. Ian pun berkata dia tidak ingin kehilangan orang yang berbakat. Melihat sikap kita yang rela berkorban demi menyelamatkan orang lain, Ian sangatlah terpukau dan bersedia membantu kita. Hanya saja dia tetap tidak bisa meninggalkan desa Karne. Dia segera memanggil 3 angel kuat untuk digunakan sebagai kendaraan kita agar bisa mengejar rombongan tadi. Karena kalau mengandalkan kuda akan sangat terlambat untuk mengejar kelompok Ninya. Dan benar saja, monster raksasa itu pergi mengejar kelompok Ninya dan warga yang sedang mengungsi ke arah Erantel. Tiba tepat waktu, akhirnya kelompok kita dan kelompok Ninya menyatukan kekuatan untuk melawan monster itu. Yang tentunya pasti menang karena di dalam kelompok kita ada Nabe. Ketika pertarungan selesai, hari pun mulai cerah. Orang dari Sunlight Scripture kaget melihat kelompok kita yang mampu bertahan dan seluruh warga yang diselamatkan bersorak kepada kita. Dan dari kejadian ini, kita dan kelompok Ninya kemudian dipanggil sebagai hero dari para penduduk desa yang selamat. Kita kemudian kembali ke desa Karne dan memutuskan untuk beristirahat. Namun, sebelum beristirahat, sekali lagi karakter kita melapor kepada Ainz tentang keberhasilan kita membunuh monster raksasa itu. Sama seperti Nabe, Ainz pun merasa pencapaian kita sangatlah luar biasa. Karena hanya dalam waktu yang singkat, kita berhasil mendapatkan banyak informasi serta koneksi dan berhasil melawan monster yang sangat kuat. Ainz pun memerintahkan kita untuk beristirahat dan bala bantuan akan segera datang menjemput kita. Dan dengan begini, chapter 1 Mas Fordet pun berakhir. Dari sini kita bisa lihat beberapa perbedaan sekaligus kesamaan dalam cerita Mas Fordet dengan Overlord original. Mulai dari kematian kelompok Ninya di cerita original diganti menjadi kematian Henry di cerita Mas Fordet.
lalu Ninya yang mengganti posisi Henry untuk merawat Nemu, dan asal-usul sebutan pahlawan yang kalau di cerita original, Ainz mendapatkan julukan itu setelah mengejar Clementine yang membunuh kelompok Ninya. Tapi di Mask for Death ini, kita berhasil menyelamatkan kelompok Ninya dari kematian dan membuat kita mendapatkan julukan pahlawan dari para warga yang diselamatkan. So, saya rasa itu saja untuk pembahasan kali ini. Mulai dari sini, sepertinya Mask for Death bakalan makin sulit untuk saya lanjutkan ceritanya. Karena musuh dalam story missionnya sudah semakin sulit untuk dilewati tanpa grinding sama sekali. Jadi saya harap kalian bisa bersabar untuk chapter berikutnya dari story Mask for Death ini. Terima kasih sudah mau mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.